Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan tentang tafakur untuk mencari Allah dari keadaan kita sendiri, dari proses manusia itu sendiri. Ini penting, sampean ben gak padha karo hewan. Paham? Sampean biar tidak sama dengan sapi, tidak sama dengan kerbau. Kenapa? Karena dagingmu dengan daging kerbau enak daging kerbau. Kuatmu dengan sapi kuat sapi. Bedamu dengan kerbau, bedamu dengan sapi, yakni kemakrifatanmu kepada Allah. Kemakrifatanmu kepada Allah. Kepandaianmu, kecerdasanmu, hati nuranimu sampai menemukan kebenaran itu yang membedakan kita dengan hewan. Paham ya? Ayo belajar kita mencari jati diri untuk mencari jalannya Allah. Sumangdur ma'akamali kudrotih ila tamami rahmatih. Fa innahu lamadha qarahmu anis sobi lama kaburo kaifa hadahus sabil hatta tangkassa wa taharraka wa da'wa kharaja min dalikil madik wa talabal manfaat ka'anahu akilun basirun bima yaqtaju ilaih. Ya Allah, belajar makrifat dari diri kita sendiri. Coba bayangkan, angan-anganlah betapa Allah begitu sempurna kekuasaannya, begitu sempurna rahmat belas kasihnya kepada manusia, yang berawal hanya dari segumpal air hina, membesar, akhirnya menjadi segumpal darah, akhirnya menjadi segumpal daging. Sebagian ada yang mengeras menjadi tulang. Dan tulang sendiri berapa ratus macam tulang. Mulai dari tulang kepala sampai tulang kodok di ujung dubur ini. Oh, ya Allah. Hanya berawal dari setetes air sperma. Makanya aja di gua nganggur-nganggur sperma itu. Ya Allah, paham? Nah, itu amanah Allah itu, jangan dibuat nganggur. Yang paling heran lagi, setelah menggumpal ndelalah ada mata, iya tuh, telinga, lesan. Setelah merasa besar, keras, rahimnya orang tua ini ndak mau, ndak muat. Delalah kok yo si janin tadi mencari jalan untuk keluar. Kayak janin ini sudah punya akal. Oh, jalannya di sana, jalannya ini. Itu kalau bukan kewelasannya Allah ndak mungkin. Seandainya Dedik dulu waktu masih di dalam kandungan ibu ndak tahu jalannya keluar, ada. Gak ada Dedik sekarang. Ya. Barul ternyata bingung, gak tahu jalan. Ya ndelalah kalau sudah, Masya Allah, ndelalah semua nggih. Begitu belas kasih Allah kepada kita. Jadi setelah membesar Allah menunjukkan jalan. Ini loh jalannya, jangan sampai salah jalan. Delalah lagi kepalanya mengerucut, jungkel keliru kakinya dulu yang masuk. Wah, enggak jadi keluar. Terus Masya Allah mencari-cari jalan yang sempit, seakan-akan si janin itu sudah berakal. Seakan-akan si janin itu sudah melihat, padahal kan tidak melihat.
Kemudian summa lama kharaja wahtaja ilal ghidha kaifa hada ilal tiqa misadi. Gendelalah lagi setelah keluar. Masya Allah, untuk menopang kehidupannya, delalah maneh. Nggih, dia bisa ngemut susunya ibu pentil. Ngemut susunya pentil. Masya Allah. Summa lama kana badanu sakhifan layah tamil aghdiyah al-kasifah kaifa dabara fil khalqil laban. Badannya masih lemah, belum kuat dimasuki makanan-makanan kasar, belum kuat dimakani sambel, belum bisa kerupuk. Gendelalah. Allah memerintahkan dengan menciptakan susu yang lembut dan dikeluarkan, Masya Allah, susu dari rahim ibu, susu dari dalam tubuh ibu yang bercampur-campur kotoran, tai, darah. Intinya sing keluar nang pentile iki lho. Kok ya yang bersih, murni dan enak. Gimana ini, Masya Allah? Kok tepak sing keluar itu pas kotorane mbok emut seminggu mati kan. Ya Allah. Baru mikir gitu ya Allah. Padahal kan campur darah, nanah, kotoran, kencing. Kok sing metu mriku itu kok bisa bersih, murni, enak, sehat. Kok tepak kau sedot yang metu jalurnya kencing. Ya Allah, ini mari kita naikkan. Ya Allah, luar biasa. Ya, itu Masya Allah. Jadi dari jalan yang kotor, campur-campur, Insya Allah. Gendelalah lagi, Allah menciptakan puntingnya. Susu itu kok ya kecil, terus lembut. Kok besar sak gegem ngono lah ya, bingung lagi. Kecil, lembut, cukup untuk mulutnya bayi. Kuasar koyok apa namanya itu, pentile rambutan atau pentile durian, pecah cangkemmu. Ya Allah, matur suwun Gusti gitu loh. Terima kasih ya Allah. Makanya kita syukuri. Kita syukuri, Masya Allah. Ngoten. Tadrijan. Dan susu itu ndelalah, yang ndak ada kerannya. Keluarnya ya ketika disedot. Kalau pas ndak disedot juga keluar, wah tambah ra karu-karuan. Gara-gara disiapne kanggo anak, ternyata kerane legrek. Ya Allah, ngoten nggih. Ini baru kita sadari. Masya Allah, ngoten. Karena tahu Allah, bayi itu butuhnya sedikit-sedikit. Jadi kerannya itu ndelalah dari sedotan bayi, bukan dari kebukanya ibu. Kalau bukanya ibu, yo mili-mili entek nutupi raine bayi. Tapi dari kebutuhan si bayi, sedotet, dilepas ya nutup sendiri, sedotet, dilepas nutup sendiri. Masya Allah, terima kasih ya Allah, gitu. Summa kaifa daulil imtisas hatta yastaghriza min dalikal madik al-laban al-katsir inda syiddatil ju. Ketika lapar ndelalah kita bisa mencari si bayi tadi. Ngoten, Masya Allah. Ndelalah lagi sumangdur ila atfihi wa rahmatihi wa rafatihi kaifa akhara khalqal asnan ila tamamil khalain. Begitu belas kasih Allah kepada bayi, kepada orang tuanya bayi. Ndelalah Allah itu menumbuhkan gigi kok setelah si bayi tadi sudah tidak senang susu.
Di atas umur setahun sampai 2 tahun baru muncul gigi. Kalau baru lahir sudah bersamaan dengan gigi, adikku waku kaku, pedat pendilemakmu. Dilalah ndak enek gigine. Setelah si bayi ndak mau dengan susu, baru untuk mengkonsumsi makanan kasar, Allah menumbuhkan gigi. Ya Allah, gitu masya Allah, luar biasa ya. Ini masya Allah. Mutan. Jadi wayah tajutu'am ilal madghi wa tahni, untuk menutu, untuk menghancurkan makanan. Mutan. Jadi fa subhanahu kaifa akhrajat tilkal idam as-salbah fi tilkal lis al-layyinah. Bayangkan lagi, subhanallah, betul zat yang memunculkan benda-benda keras seperti gigi dimunculkan dari gusi, benda-benda yang lembek. Ya Allah, masya Allah, jangan luar biasa. Terus lagi ini masya Allah, summa hannana qulubal walidain alaih lil qiyam bitadbiri fil waqti ladzi kana ajizan an tadbir nafsi. Coba lihat bagaimana Allah menyondongkan hati orang tua kita untuk merawat kita di waktu kita belum mampu untuk merawat diri sendiri, di waktu kita masih lemah merawat diri kita sendiri. Falau lam yusalitillah ar-rahmah ala qulubihima lakana tiflu ajal khalqi antaj nafsi. Seandainya kok wong tuane dhewe acuh, orang tua kita gur nggo anggae tok, habis bikin jarne dadi metu jarne gimana? Ente lala, diutai tersenyum, dikencingi tersenyum. Loh anakku ngompol, ya Allah, masya Allah, ya Allah mutah. Kadang anake apa gitu nangis, pintar, masya Allah. Kok orang tua kita pegel? Wah, arek nangis tok buanteng tawar mati. Wegang kakine dikeplekne tewas. Insyaallah. Semuanya Allah. Dilalah kersane Gusti Allah. Kita tidak mampu. Seandainya waktu itu Allah Ta'ala tidak menumbuhkan cinta pada hati orang tua kita, ya kita harus bersyukur kepada Allah, juga harus berterima kasih kepada orang tua. Ya Allah, si cinta, kadang gak punya duit, pingin anaknya seneng, anaknya cukup, kadang sampai diutangkan, kadang sampai kerja jauh untuk si anak. Ya Allah, dua yang wajib kita syukuri, yakni syukur kepada orang tua dan syukur kepada Allah yang paling penting itu. Matan. Summangdur kaifa razaqahul qudrah wa tamyiz wal aqla wal hidayah tadrijan hatta balagha wa takamala fasara murahiqan. Bagaimana, coba bayangkan, Allah memberikan kekuatan, terus bisa membedakan akal, petunjuk secara bertahap sehingga semakin tumbuh dewasa, akhirnya mendekati dewasa sampai menjadi pemuda, sampai hampir tua, kemudian menjadi tua. Tantangannya di sini, hati-hati. Imma kafuran au syakuran, muti'an au asyan, mu'minan au kafiron. Hati-hati dengan nikmat yang begitu banyak tadi, dengan anugerah Allah yang begitu luar biasa tadi. Apakah mereka tergolong orang yang mengkufuri atau yang mensyukuri, yang taat kepada Allah atau yang maksiat kepada Allah, yang iman atau yang kafir? Hati-hati ya. Ini pentingnya di sini untuk menunjukkan atau melihat siapa yang syukur atau siapa yang kufur, siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Dan mari kita jadikan semuanya proses ini kita untuk melihat kebesaran Allah, berusaha untuk
memandang keagungan Allah. Sehingga kita ada perbedaan dengan binatang. Sehingga kita lebih mulia daripada binatang. Bahkan kita bisa duduk dekat dengan para malaikat yang memang betul-betul bersanding dengan para nabi dan bersanding di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita jadi orang yang betul-betul dijadikan barisan Kanjeng Nabi dan ahli ilmu sehingga makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum kita bayangkan bagaimana tumbuhan satu helai daun. Saya itu bayangkan kadang, lek bikinane Allah nggih. Daun pisang itu dari dulu sampai sekarang ya ndak ada renovasi ganti, ndak ada, luar biasa. Daun biaya kan dari dulu bagus terus. Coba bikinannya menungso keramik. Dulu itu orang jangankan kok keramik, bisa melester rumahnya udah gumun semua, orang kagum semua. Kemudian ada keramik sing campur bata itu tambah gumun. Sekarang keramik yang ginian sudah tidak laku. Ada keramik yang 2 meter persegi, marmer. Besok ya lagi, itu memang dunia ya semacam itu. Manusia ya gitu itu. Selalu tidak level, tidak layak, tidak relevan. Tapi kalau Allah akhirat tidak ada yang jelek. Mudah-mudahan menjadi tambahan makrifat kita kepada Allah.